Jurik. Kali ini The Jurik akan bercerita tentang pesugihan. Pesugihan? Inem? Nyonya, kenapanya? Saya Kita lagi sudah mulai sisiran. syuting, Inem. Biar cakepan dikit gitu. Iya. Kali ini kita bahas pesugihan ya, Nem? Oh, itu apa itunya? Iya, Saya pesugihan pernah itu dengar yang dah itunya. pesugihan itu untuk memperoleh kekayaan secara instan loh, Nem. Oh, pernah dengar sih tetangga Pernah sebelah dengar. kalau salah pernah ini ya. Apa Pernah. kayak ada kepala banteng gitu, kepala banteng tuh kerbo gitu ditanam di bawah bawah mana? rumahnya gitu. Di bawah rumah. Iya. Oh, yang kayak gitu-gitu ya, Nyah ya. Iya, pesugihan gitu. Oh. Ada tahu tentang ceritanya gitu nggak? Dikit-dikit sih, cuma denger doang sih, Nyah. Aku juga kurang ahli juga. Cuma denger doang sih. Iya, katanya kayak macam-macam pesugihan kayak yang tuyul gitu, Nem. Oh, tuyul ya? Kalau Mm-mm. tuyul sih itu ada beberapa jenis sih ya kayaknya. Kalau tuyul tuh harus pasang suami istrinya kalau saya dengar. Jadi Oh, yang iya? iya harus pasang suami istri. Kayak maksudnya misalnya kayak yang istrinya yang masih nenek saya dengar sih kayak gitu. Jadi dia tuh bukan menghisap susu tapi menghisap darah manusia gitu. Jadi kalau kelihatan tuh suaminya kayak gemuk banget tapi kalau bininya kurus banget. Jadi kalau pesugihan tuyul tuh katanya bener-bener kalau bininya tuh bakal jadi kurus banget gitu aja. Berarti kalau ada suaminya gemuk, istrinya kurus itu Itu sebenarnya mesti tuyul. Nanti kalau ada suaminya gemuk, istrinya kurus itu mesti Sibuk mikirin hidup yang penuh tanda tanya. Cuekin aja, jalanin aja, ikutilah alurnya. mesti dicurigain sih nya gitu. Tapi tau nggak sih, Nem? Apaan lagi tuh ya? Itu di 2020 ini ada 3 jenis pesugihan yang bakal booming. Waduh, apaan aja tuh? Iya, Saya belum ini. tahu apa, coba lihat. Nih kita baca ya. Oke. Yang pertama itu ada pesugihan seks bebas. Ih, asik banget dong tuh ya. Asik. Ini tuh kan enak banget tuh ya. Aduh, Nem. Nih, paling populer tuh katanya di Gunung Kemukus di Sragen, Jawa Tengah. Oh, pernah dengar juga sih. Pernah dengar? Itu kalau saya tentang ini deh ya. Apa itu? Jadi ada anak itu jatuh cinta sama seluruh ayahandanya. Seluruh ayahanda itu udah dari tahun 1400-an gitu. 1400-an? Iya, kalau Itu di saya Gunung dengar Kemukus? di Gunung Kemukus itu jadi di mana ya? Saya lupa sihnya. Pokoknya kayak tentang legenda gitu. Mereka tuh saling bercinta, saling memadu kasih. Tapi karena mereka tuh selisih umurnya masih muda ya. Selirnya masih muda, selir ayahandanya. Nah, anaknya ayahanda juga masih muda. Jadi mereka saling jatuh cinta. Nah, di gunungnya itu mereka kayak disamperin prajurit langsung ditangkap gitu sama prajurit. Terus mereka tuh jadi kayak si prajurit anak dari ayahandanya itu langsung berikrar kalau dia bakalan siapapun yang ke gunung ini bakalan diberi kekayaan atau kemuliaan. Jadi mulai dari situlah pesugihan yang apa namanya? Pesugihan seks bebas ini. Jadi banyak. Jadi kalau mau cepet kaya bisa melalui pesugihan ini. Tapi itu kan sepasang, jadi harus bersama berhubungan badan tapi tidak dengan suami istri. Maksudnya berarti yang dengan orang lain. lain. Jadi harus selingkuh dengan orang lain. Dan itu dilakukan pada waktu malam Jumat atau Kamis Pahing. Oh. Biasanya setiap seperti itu sih Nyah, kalau yang saya tahu gitu. Nah, tapi salah satunya jika ada satu yang sukses di antara dua ini suami istri cewek dan cowok ini pasti cuma salah satu yang bisa jadi sugih. Soalnya yang satu lagi pasti nggak bisa sugih. Kalau yang satu lupa, ntar dia bakalan sial. Jadi mesti saling berkoordinasi. Mereka itu sebagai bentuk perjanjian dengan makhluk gaib dan dunia jin juga. Itu sih Nyah, kalau yang saya itu sebagian. Terus ada apaan lagi? Terus ini yang kedua itu ada pesugihan pocong. Disingkat jadi Sugicong. Kayak nama cowok ya, Sugido ya gitu ya. Tapi Sugido. ini Sugicong ya. Sugicong. Sugicong ya. Nah, ini di sini Sugido, itu Sugicong, Sugiono. Sugiono. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Oh, bukan nih. Tapi yang di sini ya
Sugicong itu yang pertama itu pelakunya itu harus bersedia melayani jin pocong setiap Jumat Kliwon. Oh kalau itu sih saya baru denger sih nya. Kalau yang babi ngepet tau nggak ya? Babi ngepet. Legenda babi ngepet. Pernah dengar itu? Itu sih kayaknya sepasang suami istri juga kalau nggak salah sih ya, saya dengar. Jadi misalnya istrinya yang jaga lilin, nah yang cowoknya itu yang keluar. Jadi itu kalau babi ngepet tuh yang diambil tuh bisa banyak. Tuh saya pernah lihat tapi di sinetron. Oh sinetron yang langsungnya. Jadi yang pertama kan pelaku harus sedia melayani jin pocong setiap Jumat Kliwon. Yang kedua ini pelaku tidak boleh sampai lupa menyediakan sesajen pada waktu tertentu. Oh itu mah udah pasti sih Nat, kayak di setiap pesugihan pasti ada ritual-ritualnya sih Nat. Tapi katanya kan di sini ciri pesugihan pocong itu dijumpai di warung makan nakal. Oh kalau itu iya sih. Contohnya itu misalnya nih, dia itu tempat makan itu kalau kita makan di tempat warung tertentu, tempat makan itu enak. Tapi kalau misalnya kamu bawa pulang atau gimana makan di mana, itu rasanya hambar. Iya. Hambar udah nggak enak gitu. Biasanya sih makanan berkuahnya gitu. Saya Pernah ada cerita lain nggak sih gitu? Dengar sih ada kan nih karyawan yang viral, jadi tuh karyawannya nggak boleh ngapa-ngapain, mereka cuma kayak bersih-bersih. Tapi mereka nggak boleh ikut campur dalam urusan masukin apa aja ke dalam baksonya, mungkin takut ketahuan kali resepnya. Katanya tuh ada celana dalam. Oh di dalam pancinya itu. Dalam pancinya itu ada celana dalam. Itu juga di tempat aku juga pernah ada gitu kan. Dia itu sih katanya berbentuk tuyul, terus dia yang ngeluarin air liur ke dalam pancinya itu. Diludahin, biasanya kayak gitu sih. Serem ya? Tapi kalau kita lagi pesan online kan nggak ketahuan tuh kira-kira yang mana aja nih yang pesugihannya. Iya, cuman hanya biasanya orang-orang sih tertentu mereka sih yang melihatnya. biasanya sih emang kayak gitu makannya diludahin sih gitu. Kalau nggak tuyul ya pocong gitu biasanya. Dan biasanya sih makan berkuah biasanya. Terus gitu yang sih. ketiga itu ada pesugihan tukar janin anak pertama. Oh kalau ini pesugihan ini kelas berat ini, soalnya kan ini menyangkut dengan jiwa manusia ya. Iya. Yang diminta kan tumbalnya jiwa manusia. Iya, dan Berarti dia udah- syaratnya itu kehamilan anak pertama dan usia janin belum lebih dari 3 bulan. belum lebih dari 3 bulan ya. Iya. Dan itu si ibu itu harus memberikan janin pertamanya ke jin perempuan. Tapi setelah itu ibunya tidak bisa melahirkan, tidak bisa mengandung lagi gitu. Dan itu mendapatkan kekayaan yang luar biasa sih katanya. Oh biasanya sih pesugihan emang dalam jumlah yang banyak gitu sih, nggak mungkin cuma yang cuma bisa beli mobil satu, tapi bener kayak rumahnya yang megah banget sama yang mobilnya yang pokoknya di atas rata-rata pesugihan seperti itu, tanahnya ratusan hektar gitu. Terus ada beberapa lagi sih yang saya tahu, yang babi ngepet itu kan yang sepasang suami istri itu ya. Jadi itu mereka sangat beresiko sih kalau babi ngepet itu. Resikonya itu gimana? Jadi kayak kalau ketahuan, kalau ada orang yang bisa ngelihat, wah tuh ada babi ngepet tuh dia bisa kembali ke wujudnya, terus bisa dikerumunin sama warga gitu sih. Bisa kan banyak tuh yang kasus-kasus, ada banyak tuh yang kasus ketahuan terus saya langsung digebukin sama warga gitu. Harus dijaga kan lilinnya gitu ya. Iya. Harus dijaga gitu. Terus misalnya kalau lilinnya mati, 1, 2, 3, seperti mati. Seperti mati. Kalau lilinnya mati ya udah dianya udah berubah, maksudnya kelihatan gitu dan berubah kembali ke asalnya. Makanya biasanya itu tetangga-tetangga yang diincernya, yang sekitarnya. tapi itu beneran atau hanya sekedar mitos doang? Itu beneran sih nya. Kalau itu ada juga yang tuyul, merah tuyul tuh. Kalau tuyul itu bisa ngambil dikit-dikit katanya, dekat-dekat sih gitu. Jadi ntar dia berdiri di depan rumah, jadi kayak ngambilin duit satu-satu gitu. Kalau tuyul iya nya. Jadi kemarin itu tetangga kan baru ingat tuh dapat angpau. Nah di angpau itu 2 lembar hilang tuh. Oh 2 lembar? Iya kan mampus kan, makanya tuh didatangin paranormal. Paranormal ya udah deh, nggak taunya itu diambil sama tuyul sama tetangga sebelah gitu, tuyul tetangga sebelah gitu. Udah nggak usah bahas tuyul lagi, kita selesaiin aja ceritanya sampai di sini. Iya ntar dia datang lagi kan, biasanya kesumun kayak gitu. Nanti barang-barangnya pada hilang. Iya ya udah deh. Sekian dulu untuk cerita The Jurik hari ini. Nantikan cerita selanjutnya di The Jurik. Jangan lupa Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. jangan lupa pencet loncengnya ada di sebelah subscribe. Dan share ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Bye.